Tuhan, kami bersyukur, kami mengakui dengan iman, Tuhan adalah Tuhan yang selalu setia di sepanjang musim kehidupan kami. Kami naikkan syukur kami Tuhan karena kami merasa dicintai, kami merasa Tuhan begitu baik. Tuhan, biarlah waktu ini kami serahkan seluruh hati perhatian kami hanya untuk mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus Tuhan yang menguasai kami, biarlah firman ini dapat boleh memberi kekuatan, memberi kebebasan di hati kami. Biarlah kami pulang Tuhan dengan berkat yang baru dan kami semakin menyadari seberapa besar cinta Tuhan terhadap masing-masing kami sebagai anak-Mu. Dan Tuhan berkatilah aku, biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutku hanyalah perkataan Tuhan saja, bukan dari pikiranku sendiri. Karena aku percaya bila Tuhan yang berfirman, di situ ada kekuatan. Manusia tidak memiliki kuasa untuk merubah kehidupan lain, tapi Tuhan bisa. Untuk itu aku berserah dan berdoa hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat yang hidup. Amin. Silakan duduk, family. Boleh pinjam clicker? Halo, shalom. Selamat sabat kepada kita semua. Kurang semangat sepertinya ya. Shalom. Gitu. Selamat sabat. Hari ini kayaknya spesial banget ya. Karena besok ada yang mau menikah, dengar-dengar. Jadi hari ini banyak banget sanak saudara, selamat datang ya kepada keluarga besar dari Om Ronald, juga teman-teman baik Brandon, adikku juga terbang dari Batam, Jordan, datang ke sini udah lama gak ketemu. Jadi ini hari ini sepertinya spesial banget. Nah, tema kita di bulan Agustus di OCC itu bicara mengenai freedom atau liberation. Jadi waktu di bulan Juli akhir ya, discuss sama Mike, apa ya tema bulan Agustus ya? Gitu. Kebetulan karena 17 Agustus kan hari kemerdekaan Indonesia gitu ya. Jadi kayak bagus deh untuk kita angkat tema tentang kemerdekaan, liberation. Ya. Kita sudah mengikuti beberapa topik dari minggu pertama, Papa sharing tentang freedom from selfishness. Lalu ada Pastor Dieter bicara masalah freedom from sin. Minggu lalu kita bahas, Anthony bahas tentang bagaimana keluar dari anxiety, ya kan? Freedom from anxiety, bagaimana menang atas pikiran. Dan hari ini aku mau sharing freedom from shame. Nah, bicara mengenai kemerdekaan atau liberation, ini satu hal yang spesial sebenarnya family kalau kita pikir-pikir. Liberation atau freedom itu nggak pernah punya makna. Kalau sebelumnya itu nggak ada kesesakan atau nggak ada yang namanya penjara atau perbudakan, iya nggak sih? Penjajahan. Kemerdekaan itu ada ya karena ada penjajahan, ada penekanan. Kalau nggak pernah ada istilah kemerdekaan. Belenggu gitu, betul. Satu hal yang kayaknya tuh menghimpit. Dan makna sebuah kemerdekaan itu akan semakin besar. Seiring dengan besarnya penderitaan atau struggle yang kita rasain selama di dalam pengekangan atau perbudakan tersebut. Iya nggak? Family di sini, I think khususnya yang udah pada senior nih ya, pernah punya pengalaman mungkin selama masa kehidupan, struggle masalah keuangan. Masuk ke dalam sebuah penjara atau budak yang namanya hutang. Dan akhirnya, tiba di satu momen hidup, kita menjadi orang yang merdeka atas hutang. Coba kalau pernah punya experience seperti itu, ingat that moment. Apa feeling yang kita rasain pada saat kita mendapat kemerdekaan, merasa merdeka atas hutang? Happy? Kita merasa bebas? Kita merasa lepas? Pasti. Atau mungkin ada yang pernah terbelenggu sama sebuah sakit, penyakit yang berat. Sebuah penyakit yang mungkin kata orang udah sulit, udah gak ada harapan. Tapi lalu kita sembuh. Kita keluar dari belenggu, dari penjara sakit. Kita merdeka atas penyakit. Gimana rasanya? Happy? Pasti happy. That's why makanya kemerdekaan itu sebenarnya sesuatu hal yang berkaitan banget sama sukacita dan kebahagiaan. Tuhan Yesus sudah datang untuk membuat kita menjadi anak-anak yang merdeka kan. Khususnya merdeka dari perbudakan yang namanya perbudakan dosa. Dan harusnya itu jadi satu kebahagiaan buat kita. Nah tapi pertanyaannya nih, benar gak sih kita se-happy itu bisa keluar dikasih privilege sama Tuhan untuk merdeka atas dosa? Atau jangan-jangan kita lebih senang sebenarnya di dalam perbudakan dosa kadang-kadang. Khususnya kita yang masih anak-anak muda kan.
Terkadang lebih happy di sana. Tetapi yang aku mau coba sampaikan family untuk kita semua, coba kita evaluasi dulu hidup kita. Sebentar. Harusnya tadi kita udah belajar bahwa kalau kita ngerasa kita adalah orang yang merdeka, harusnya kita happy. Harusnya kita selalu bahagia. Harusnya kita selalu punya joy di dalam hidup ini. Nah, tetapi apakah hidup kita sekarang sedang sebahagia itu? Atau sekarang kita masih sulit untuk merasa bahagia? Yang pasti, family, selama kita ngerasa hidup kita lagi nggak bahagia, kita lagi nggak bisa seneng rasanya, kita lagi nggak bisa joy, percaya apa enggak, kita harus cari tahu apa yang lagi jadi penjara kita saat ini. Karena berarti hal itu sedang memenjarai kita dan membuat kita nggak bisa merdeka atasnya. Tetapi satu hal yang pasti, Yesus punya jawaban untuk semuanya. Kita nggak tahu jawaban exact caranya seperti apa, tapi Yesus selalu punya jawaban. Hari ini tadi pagi aku lagi dengar satu lagu lama. Mungkin ada beberapa yang tahu lagunya When Answers Aren't Enough. Lagu itu bilang ketika di dalam hidup ini mungkin kita punya pengalaman. Kita sebenarnya udah menang atas permasalahan demi permasalahan, tapi kadang-kadang di dalam hidup kita lagi ada di satu titik kadang-kadang. Yang kali ini pengalaman kita tuh rasanya nggak ada gunanya sama sekali. Ya nggak family, pernah nggak? Kita udah lolos dari satu struggle ke satu struggle, tapi terkadang di dalam hidup kita masih berhadapan sama satu struggle yang kita tetap masih no clue. Yang kali ini rasanya kita nggak yakin kita bisa overcome apa enggak. Lagu itu juga bilang, mungkin kita udah hafal semua ayat-ayat, katanya hafal ayat Alkitab itu bikin supaya kita bisa panggil ayat itu ketika kita lagi galau, supaya kita kuat. Tapi ada masanya di mana even ayat-ayat Alkitab yang kita hafal nggak bisa kasih ketenangan di dalam hidup kita, benar? Nggak guna. Tapi lagu itu bilang, when answers aren't enough, there is Jesus. He's more than just an answer to our prayer. Jadi, itu yang kita perlu imani, family. Apapun sekarang yang masih lagi jadi penjara hidup kita masing-masing, yang membuat kita mungkin sulit untuk bahagia, aku tukar mic aja kali ya, itu kayak lebih besar. Sulit untuk cek, ya. Sulit untuk membuat kita merasa bahagia, kita masih terbelenggu, kita doa sama Tuhan, Yesus pasti punya jawaban, oke? Supaya kita bisa rasain lagi sebuah peristiwa yang namanya freedom, liberation, merdeka, ya. Dan kita akan gain our joy back. Nah, tapi hari ini aku secara khusus mau bahas tentang freedom from shame. Setelah kita 2 minggu lalu bahas tentang freedom from sin, kita percaya di dalam firman Tuhan, di 1 Yohanes 1 ayat 9. Oke. Firman Tuhan bilang, if we confess our sins, He is faithful and righteous, so that He will forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. Kita udah tahu ayat ini pasti. Ini janji Yesus, janji Tuhan. Bahwa biarpun kita udah salah, kita udah berdosa, kalau kita mau mengaku, kita mau minta maaf sama Tuhan, Tuhan selalu akan mengampuni dan membersihkan kita dari segala dosa kita. Ini janji Tuhan. Tapi family, harusnya kan kalau kita percaya sama janji Tuhan ini, ketika kita mungkin berbuat salah, kita merasa nggak enak, tapi kita akhirnya datang sama Tuhan bertobat. Sebenarnya kan janji Tuhan ini memberikan kemerdekaan. Buat Tuhan ketika kita minta ampun dengan sungguh-sungguh, Tuhan sudah maafkan dan sebenarnya urusannya udah selesai. Harusnya kita udah merdeka. Harusnya kita udah dapet joy itu, menjadi orang yang sudah diampuni. Tetapi sadar apa enggak? Pernah nggak punya experience? Karena jujur aku sendiri sering dan pernah. Bahwa rasanya biarpun udah doa minta ampun sama Tuhan, mungkin secara dosanya kita percaya sudah dihapus sama Tuhan. Tetapi selalu masih ada sesuatu yang ngeganjel di dalam hati, yang membuat kita masih nggak bisa lepas. Ada sebuah feeling yang membuat kita tuh nggak enak aja. Yang membuat feeling akhirnya membuat kita kadang-kadang jadi ngerasa kok, apa ya, malu sama diri sendiri kalau boleh ngomong. Khususnya untuk satu kesalahan, satu dosa, yang kita sadar betul kita lakukan itu berulang-ulang kali. Pernah nggak? Ada titik di mana kita udah minta ampun, tapi habis amin kita ketawain diri sendiri dulu. Dan mulai mempertanyakan, benar gak sih Tuhan masih belum capek ngampunin aku? Gue aja capek minta ampunnya. Masa sih Tuhan gak capek? Dan akhirnya kadang-kadang perasaan itu seringkali menghantui.
membuat kita akhirnya merasa udah jadi anak-anak Tuhan yang nggak bener lah. Khususnya di anak-anak muda, seringkali akhirnya pas diajak ke gereja, banyak jawaban kayak gini, gereja is not for me lah. Panas kebakar di gereja. Gereja buat orang suci. Nggak pantas aku gereja. Ayo dong pelayanan. Masih banyak salah. Nggak pantas untuk pelayanan. Ya akhirnya ternyata, padahal Tuhan udah selesai urusannya sama kita harusnya kan. Harusnya kita udah merdeka dong. Harusnya kita sudah dilayakan dong, sudah dibebaskan loh atas dosa. Tapi seringkali percaya nggak? Ada satu perasaan yang membuat kita tuh masih nggak bisa lepas dari efek dosanya itu sendiri. Yang membuat akhirnya kita nggak bisa move on sama Tuhan. Yang membuat kita akhirnya nggak punya keberanian untuk menghadap Tuhan, beribadah sama Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Nah, perasaan apa itu? Itu yang menjadi pertanyaannya. Aku mau bahas dari sisi psychological. Ada dua perasaan yang identik tapi berbeda. Nah, ini penting untuk bisa kita mendefinisikan. Perasaan yang timbul ketika seseorang berbuat salah, perasaan yang tidak nyaman yang timbul setelah kita berbuat sebuah kesalahan, itu ada dua, serupa tapi tak sama. Yaitu guilt and shame. Ini bukan menurut Brian bukan ahli psikologi, jadi jangan dengerin. Ini menurut ilmu psikologi. Ya. Nah, bedanya apa? Kalau misalkan kita translate dengan sebuah statement, guilt itu bilangnya, I did something bad. Saya sudah melakukan satu hal yang nggak benar, yang nggak baik. Tetapi kalau shame, itu statementnya beda. I am bad. Aku memang buruk, aku memang gak baik. Oke? Kita lanjut yang kedua. Kalau guilt reminds you that your action are not in line with your values and identity. Dalam artian kalau perasaan guilt adalah kita seperti ini. Misalnya kita berbuat salah. Kita marah sama anak, hilaf, misalnya kita pukul anak kita. Lalu ada perasaan gak enak tuh. Nah, kita bilang di dalam hati kita, aduh, aku kan seorang bapak. Seorang bapak harusnya gak boleh lah galak atau main kasar sama anak. Kita ngerasa kita sudah berbuat salah, karena kita tahu identitas kita itu harusnya kita nggak berbuat seperti itu. Ngerti ya? Itu guilt. Tapi kalau shame attacks your character and destroying your identity. Waduh, emang gue belum cocok jadi bapak. Emang nggak pantas jadi bapak. Beda ya? Yang saat tadi kalau guilt bilangnya apa? Aku nih bapak loh, harusnya bapak nggak seperti ini. Aku nih suami loh, harusnya suami nggak seperti ini. Aku nih bos loh, aku nih employee loh, harusnya nggak seperti ini. Kalau misalkan shame itu justru attacking your character and identity. Memang bener nggak cocok jadi bapak belum. Emang nggak cocok jadi suami. Ya, malah identitinya yang dirusak. Nah, jadi kalau guilt juga biasanya akhirnya identifies an action that you regret. Membuat akhirnya mendorong kita untuk melakukan sebuah perubahan ke depan. Karena tadi, standarnya itu nggak pernah hilang kalau di guilt. Karena kita nggak pernah hilang identitas, kita tahu suami itu harus seperti apa, bapak itu seperti apa, anak seperti apa, nilai-nilai untuk menjadi seorang bapak, anak, dan suami yang baik seperti apa. That's why ketika kita berbuat kesalahan, kita tahu kita sudah jatuh dari standar yang seharusnya, selalu ada dorongan untuk memperbaiki diri kepada standar tersebut. Itu guilt. Tetapi kalau misalkan shame, karena yang akhirnya rusak identitasnya, standarnya udah nggak ada. Paham ya family ya? Standarnya udah nggak ada. That's why makanya akhirnya seringkali actionnya itu malah mau apa? Menyusut, dibilang shrink, hide, and disappear. Ya, jadi malah lari gitu ya. Itu shame. Nah, ada seorang ahli psikologi yang berbilang kayak gini. I define shame as the intensely painful feeling or experience of believing that we are flawed. Ya, and therefore unworthy of love. Nah, ini bahaya nih. Dan that's why kita udah nggak ngerasa kita udah nggak layak lagi untuk dicintai dan dimiliki, ya kan? Something yang akhirnya kita sudah lakukan dan membuat kita udah nggak layak lagi, nggak ngerasa pantas untuk memiliki connection. Itu shame, gitu ya. Jadi ada dua perasaan nih family, guilt and shame. Mirip, serupa, tapi nggak sama. Gitu ya. Nah kita mundur ke dalam perjanjian lama, kita mau coba mengkaji sekarang. Peristiwa di mana pertama kali Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, oke? Di dalam Kejadian 3 ayat 8. Kita tahu akhirnya Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dan di suatu peristiwa apa? Tuhan berjalan di tengah Taman Eden dan mencari mereka.
Dan ketika apa di ayat 8? And they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day, and Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God amongst the trees of the garden. Nah, tadi Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa. Yes? Dan ketika akhirnya mereka mendengar ada suara Tuhan berjalan, firman Tuhan menuliskan di Kejadian 3 ayat 8, mereka menyembunyikan diri dari Tuhan. Perasaan apa yang kira-kira saat itu sedang menghantui Adam dan Hawa? Guilt or shame? Guilt atau shame? Shame ya. Kenapa shame? Karena mereka menyembunyikan diri, mereka sudah ngerasa sudah nggak layak lagi untuk memiliki relation. Tadi, shame itu lebih mengarah selalu pengen shrink and hiding, run away, lari. Ya, jadi Adam dan Hawa ternyata secara perasaan mereka sedang dikuasai oleh yang namanya shame. Oke, kita lanjut. Oke. Di Kejadian 3 ayat 9 sampai 10. And the Lord God called unto Adam and said unto him, di mana engkau? And he said, I heard thy voice in the garden and I was afraid because I was naked and I hid myself. Jadi it's clear bahwa Adam sedang memiliki dikuasai perasaan yang namanya shame. Dia malu. Dia ngerasa udah gak layak lagi ketemu Tuhan. Dia melarikan diri dari Tuhan. Udahlah Tuhan, udah putus hubungan aja. Udahlah Tuhan, menjauh aja. Aku udah gak layak. Aku udah gak bisa ketemu Tuhan. Padahal kita tahu sebelumnya Adam dan Tuhan itu kan nempel banget. Tapi sejak kejatuhan itu dan ternyata shame menguasai, Adam dan Hawa memutuskan, udahlah Tuhan kita putus koneksi aja. Relate banget gak sih sama kita sekarang seringkali? Titik di mana kita ngerasa jauh dari Tuhan, justru di situ titik seringkali kita makin sulit untuk berdoa. Sedangkan mungkin seharusnya itu titik di mana kita lagi perlu banget Tuhan malah. Titik di mana kita lagi ngerasa bandel, malah di situ titik paling susah mau datang sama Tuhan. Malah itu sebenarnya titik di mana kita paling perlu untuk dekat sama Tuhan supaya ada jalan pulang. Tapi shame membuat kita selalu bersembunyi dan lari dari Tuhan. Nah, kita lanjut lagi. Yang menjadi menarik adalah di Kejadian 3 ayat 11. Ketika Adam bilang sama Tuhan, I was naked, so I hid myself. Aku telanjang Tuhan, that's why aku menyembunyikan diriku daripada Tuhan. Di ayat 11, Tuhan bilang sama Adam, and he said, who told thee that thou was naked? Adam bilang sama Tuhan, aku telanjang Tuhan. Tapi di ayat 11 Tuhan tanya balik sama Adam, siapa yang bilang sama kamu kalau kamu telanjang? Kenapa kira-kira Tuhan tanya sama Adam, Adam siapa yang bilang sama kamu kalau kamu tuh telanjang? Siapa yang bilang? Tuhan gak mungkin nanya kayak gini sama Adam kalau Tuhan sendiri yang ngomong ke Adam kalau dia telanjang. Family masih bingung apa yang aku mau coba sampaikan? Tuhan tanya sama Adam, siapa yang bilang sama kamu kalau kamu telanjang? Itu karena Tuhan gak pernah ngomong sama Adam kalau dia telanjang dan perlu menyembunyikan diri dari Tuhan. Jadi perasaan shame yang menguasai Adam dan Hawa saat itu, bukan Tuhan yang ngomong, bukan Tuhan yang suruh. That's why makanya Tuhan tanya sama mereka, siapa yang bilang? Siapa yang bilang kalau kamu telanjang dan siapa yang bilang kamu perlu bersembunyi dari aku? Siapa yang bilang? Karena aku Tuhan, gak pernah bilang demikian. Aku gak pernah bilang bahwa ketika kamu jatuh, kamu berdosa, kamu perlu sembunyi dari aku gak pernah bilang. Aku Tuhan adalah bukan Tuhan yang akan taruh shame di dalam hati kamu. Jadi siapa yang bilang? Siapa yang bilang kalau kamu jatuh, kamu perlu putusin koneksi daripadaku? Siapa yang bilang? Aku Tuhan gak pernah ngomong gitu. Seringkali kita berpikir kan, Tuhan tuh Tuhan yang seperti itu. Yang sayang kalau kita baik, yang marah kalau kita jahat. Tapi bukankah firman Tuhan gak pernah tulis kayak gitu, family? Firman Tuhan selalu mendescribe Tuhan adalah Tuhan yang setia terlepas dari kita baik dan kita jahat.
Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menerbitkan matahari bagi orang benar dan orang fasik. Tuhan adalah Tuhan yang senang mencintai dan memberkati. Jikalau biarpun engkau tidak setia, aku tetap setia. Karena aku nggak bisa menyangkal siapa aku. Aku nggak bisa menyangkal identitasku. Tuhan adalah God is love. Jadi ketika kita lagi merasa jatuh dalam dosa, dan rasanya lagi nggak mau dekat sama Tuhan, bersembunyi dari Tuhan, karena kita berpikir Tuhan juga males sekali terima kita. Tuhan males sekali dengar suara kita. Tuhan nanya sekarang sama kita, who told you? Siapa yang bilang? Karena aku Tuhan nggak pernah bilang demikian. Nah pertanyaannya, siapa yang bilang kalau gitu? Benar gak family? Tuhan nggak bilang. Lantas siapa yang bilang? Siapa lagi kalau bukan setan? Setan ini adalah oknum yang menurut aku benar-benar luar biasa jahat dan menyebalkannya. Tahu kenapa? Karena setan adalah oknum yang paling semangat godain kita manusia supaya kita jatuh dan mengecewakan Tuhan. Tetapi family jangan berpikir ketika akhirnya kita jatuh, kita ikutin jalannya setan dan melawan Tuhan. Setan adalah jadi teman kita yang mendukung kita. Enggak, nyebelinnya setan adalah dia orang yang paling semangat godain kita supaya jatuh. Dan setelah kita jatuh, dia adalah orang terdepan yang akan selalu pointing kesalahan kita. Itu setan. Jadi setan kalau misalnya kita jatuh ke dalam dosa, nggak akhirnya dirangkul. Welcome to the club my bro. Let's be friend. No. Ketika akhirnya jatuh ke dalam dosa, setan juga yang akhirnya pointing. Tuh, lihat. Kamu nih anak Tuhan yang nggak benar. Dan yang selalu setan usahakan untuk rusak adalah tadi shame. Merusak identitas kita. Membuat kita akhirnya udah nggak layak lagi disebut sebagai anak. Yang membuat kita akhirnya ngerasa lagi nggak layak untuk dicintai, nggak ngerasa lagi layak untuk punya koneksi sama Tuhan. Itu nyebelinnya setan. Dan coba kalau kita baca di Matius 4, setan itu memang selalu men-challenge yang namanya identitas family. Ketika Yesus dicobai di padang gurun, selama waktu dia berpuasa sebelum memulai pelayanannya. Apa challenge yang selalu konsisten diberikan sama Tuhan Yesus? Jikalau kamu benar anak Allah, perbuatlah demikian. Jikalau kamu benar anak Allah, lakukan B. Jikalau kamu benar anak Allah, lakukan C. Seolah-olah patternnya setan adalah identitas kamu valid baru kalau kamu bisa melakukan sesuatu hal. Membuktikan bahwa identitas kamu valid. Itu logikanya setan. Dan kalau kita reverse psikologinya, itu yang seringkali dia lakukan sama kita. Katanya anak Tuhan. Masa anak Tuhan selalu buat Tuhan kecewa? Katanya anak Tuhan. Kalau anak Tuhan nggak mungkin berdosa. Kalau anak Tuhan nggak mungkin jatuh. Udahlah, akuin aja kamu nggak cocok jadi anak Tuhan. Karena kalau benar kamu anak Allah, kamu akan bisa berbuat demikian dan tidak berbuat begitu. Itu logikanya setan. Makanya family sekarang penting untuk mengetahui dan kita bongkar sosok di balik setiap perasaan yang merusak hubungan kita sama Tuhan, itu setan. Cukup dia sudah buat kita terjatuh di dalam dosa, cukup. Biarin efeknya berhenti sampai saat itu saja. Jangan biarin setan akhirnya memperpanjang game plan-nya dengan membuat kita udah jatuh dan terus menarik kita sehingga kita sampai nggak punya lagi jalan untuk kembali sama Tuhan. Ya akhirnya seringkali mungkin kita udah ada di titik yang dulu kita misalnya melihat hidup kita baik, kita melihat hidup kita aktif dalam pelayanan, terus sekarang kita mau melayani aja takut. Kita ngerasa munafik. Buat orang-orang yang pernah punya pengalaman gak enak, pengalaman bandel lah, boleh ngomong di dalam Tuhan, dan sekarang aktif di dalam pelayanan, pasti can relate dengan apa yang aku sharing. Banyak aku rasa di tempat ini. Banyak juga pastor kalau kita tahu yang hidup masa mudanya bermasalah. Dan pasti titik-titik di masa pelayanannya ketika pertama kali sharing firman Tuhan, hati itu yang paling pertama tuh ngejudge diri sendiri. Pantes gak sih gue? Yang akhirnya rasanya kayak, gak berani. Gak berani. Aku pun pernah ada di titik itu family.
Dan lama waktunya untuk berdamai, untuk sampai menemukan kebenaran ini, bahwa buat Tuhan tuh udah selesai kok. Udah. Maju terus sekarang sama Tuhan. Sudah selesai, kamu sudah dimerdekakan dari dosa. That's why Tuhan juga mau memerdekakan kamu dari shame-nya juga. Jadi sekarang aku berharap, kita berharap semoga ya kita kan nggak maunya usaha terus, jangan sampai kita jatuh-jatuh terus juga sih ya. Kita juga nggak mau jadi anak Tuhan yang mentang-mentang ya udah kalau gitu Tuhan nggak pernah taruh shame, akhirnya kita jadi orang yang shameless. Enggak, itu loh family intinya. Bukannya jadi shameless. Nah kalau gitu mah bina, itu mah namanya bukan emang udah nggak sayang Tuhan ya. Tapi dalam artian kita bicara dalam konotasi kejatuhan yang memang kita juga nggak sengaja, ya kan? Kejatuhan yang memang nggak kita plan kok, kita manusia. Tapi ketika kita udah ngerasa kalah, kita udah ngerasa jatuh tadi, ketika hati itu udah mulai kayak menghantui, stop di sana. Jangan biarin setan memperpanjang game plan-nya dengan menanamkan shame yang membuat akhirnya kita nggak bisa move on sama Tuhan. Karena Tuhan, Yesus, adalah Tuhan yang gak pernah taruh shame di dalam hati anak-anaknya. Gak pernah. Family gak percaya bahwa Tuhan bukan Tuhan yang taruh shame? Gak apa-apa kalau belum percaya, karena biar firman Tuhan yang reveal. Berarti kurang bukti, yes? Kita lihat bukti lainnya. Yaitu di cerita mengenai anak yang hilang. I love this story so much. Even sampai ada satu lagu jadi promosi. Ada satu lagu di One Christ Worship, Kembali Padamu, itu aku tulis based on this story. Ya, anak yang hilang. Aku suka banget cerita ini, kita tahu ceritanya. Ada yang belum tahu ceritanya mungkin? Tentang anak yang hilang. Ada yang belum tahu? Berarti semua tahu ya? Cerita mengenai anak yang hilang. Kita tahu bahwa anak yang hilang ini awalnya kan tinggalnya bareng bapak ya. Dekat sama bapak. Cuman kita nggak tahu lah alasannya kenapa. Anak ini mungkin bosan, ngerasa nggak merdeka, ngerasa hidup sama bapak tuh merana dan menderita banyak larangan. Mungkin dia akhirnya memutuskan untuk pergi tinggalin bapaknya. Ya, singkat cerita, dia tinggalin bapaknya dengan harta bagian yang sudah diberikan sama papanya untuk dia hidup bergajulan, dan singkat cerita ketika tiba satu masa yang sukar, hartanya udah keburu habis, dia hidup menderita. Ya kan? Semenderita apa hidupnya, sehancur apa hidupnya, hartanya habis, dia ditinggal sama teman-temannya, dia udah nggak tahu gimana caranya hidup, dan dia akhirnya bekerja sebagai pemberi makan babi. Yesus kasih profesi itu di dalam ilustrasi ini untuk menggambarkan bahwa kondisi anak ini tuh benar-benar hina banget. Karena pekerjaan menjaga ternak babi merupakan pekerjaan yang paling hina di mata orang Yahudi. Jadi Yesus kasih ilustrasi ini untuk mendefinisikan seberapa rusak, hancur, dan hinanya hidup anak itu setelah dia pergi jauh dari dan meninggalkan Bapa. Tapi kita tahu ada satu titik di mana akhirnya anak itu timbul sebuah sense di dalam hatinya. Yang kita bisa temukan apa? Di dalam Lukas 15 ayat 19. Anak ini mulai berpikir akhirnya, kayaknya aku harus pulang deh, ya kan? Kayak aku harus pulang. Minimum kalau aku pulang ke rumah bapakku sebagai pesuruh aja, sebagai pelayan aja, hidupku akan sudah jauh lebih better kok, jauh lebih layak daripada saat ini. Jadi di dalam 15 ayat 19, di dalam benaknya, anak ini juga sedang mengalami sebuah krisis. Dia berpikir, ya udah yang penting aku mau pulang deh sama Bapak. Aku mau pulang ke rumah Bapak. Tapi it's okay. Dia akan ngomong sama bapaknya, Bapak, I am no longer worthy to be called your son. Just treat me as one of your hired laborers. Maksudnya, ya udahlah. Gak apa-apa lagi gak dianggap sebagai anak. Yang penting aku pulang. Jadi orang upahan bapakku juga gak apa-apa. Tapi stop sebentar dulu di sana. Kira-kira perasaan apa yang lagi menghantui anak ini? Guilt or shame? Shame. Kenapa shame? Karena yang lagi rusak itu identitasnya. Yang menjadi krisis terbesar di anak ini, dia lagi krisis identitas. Dia kan anak bapaknya. Tapi dia udah ada di titik di mana ngerasa udah gak layak lagi untuk disebut sebagai anak bapak. That's why makanya kalau untuk pulang dan selamanya tidak lagi bisa menjadi anak, dia udah gak apa-apa. Dia udah siap kehilangan identitasnya, that's it. Betul? Shame.
Anak ini juga sebenarnya gengsi, cuma udah terdesak aja. Tapi dia shame. Dia ngerasa udah gak layak lah jadi anak bapaknya, udah gak layak. Singkat cerita, tapi akhirnya apapun itu dia memutuskan untuk pulang. Dan cerita ini berlanjut, ketika anak ini berjalan pulang, firman Tuhan katakan di Lukas 15 ayat 20, sebuah ayat yang sangat indah. Ketika dia sedang berjalan, ayahnya itu lihat dia dari jauh. But when he was still a long way off, ya kan, his father saw him and felt compassion for him and run and embrace him and kiss him. Family, ayat ini kalau kita betul-betul mau mengerti dengan critical thinking, kita akan temukan fakta luar biasa banget di balik ayat ini. Ayat ini bilang, bapaknya sudah ngelihat anaknya dari jauh. Nggak dari dekat, dari jauh. Bapaknya kenal ini anaknya, bapaknya berdiri lari dan menghampiri anak itu, memeluk dia. Kenapa ayat ini luar biasa, family? Coba kita bermain critical thinking. Anak ini pergi dari rumah bapaknya sebagai orang kaya. Sebagai anak orang kaya, betul? Hartanya banyak. Yang pasti anak ini pergi dalam kondisi yang super bersih, super wangi, dan mungkin super glamour. Outfitnya, perhiasannya, orang kaya gimana sih? Tetapi kita tahu, anak ini kan pulang gak dalam kondisi yang sama ketika dia berangkat. Bahkan anak ini habis bekerja kasar dan bekerja kotor, kasih makan babi. Dan firman Tuhan gak tulis seberapa lama anak ini pergi, mungkin sudah bertahun-tahun lamanya. Untuk waktu yang begitu lama, dan yang pasti yang sudah jelas kondisinya udah beda. Pergi dalam kondisi super terawat dan baik, pulang dalam kondisi super amburadul, kotor dan berantakan. Permasalahannya family, pernah gak punya experience di dalam hidup ini? Ketemu seseorang kawan lama atau kenalan lama di mall atau di suatu tempat. Orang yang udah lama gak kita lihat. Pernah punya pengalaman ketika sapa menyapa terjadi awkward moment yang kita lupa dia siapa. Hey, siapa ya? Oh aku si ini. Oh ya ampun, Pangling ya kamu udah beda banget ya. Pernah punya momen itu? Sewaktu-waktu family kalau ketemu Brian di mall, rambutnya udah gondrong segini pasti akan kaget dan gak ngenalin. Karena dari waktu ke waktu, tahun ke tahun Brian rambutnya selalu kayak gini. Ya kan? Atau mungkin yang ketemu dulu sempat ada yang bilang, Brian kurusan sekarang ya, udah beda gitu kan. Dulu sempat melar gitu kan. Ketawa lagi si Jordan. Ya, ibaratnya kayak gitu. Pernah ya punya pangling momen di dalam hidup ini? Ketemu seseorang yang udah lama kita nggak ketemu dan kita nggak kenalin? Tapi firman Tuhan di dalam ayat ini bilang, bapaknya nggak pangling sama anaknya. Dan bapaknya nggak perlu nerawang anaknya dari dekat. Dipegangin, diraba semua untuk tahu, oh ini anakku. Firman Tuhan bilang dari jauh. Dari jauh banget, mungkin cuma baru kelihatan sedikit nih kayak aku dari lihat ke sana, dari jauh banget. Bajunya udah beda, kondisinya udah beda, udah nggak tahu berapa lama. Zaman dulu nggak ada Instagram mungkin. Nggak ada story untuk keep update, progres anaknya dari waktu ke waktu, udah lama nggak ketemu. Tapi pas anak itu datang dari jauh, bapaknya kenalin. Bapaknya nggak pernah gagal untuk mengenali siapa anaknya. Itu Tuhan kita, family. Terlepas dari kita ngerasa menilai hidup kita sama kayak anak ini, amburadul lah Tuhan, rusak. Udah gak layak. Tapi Tuhan gak pernah gagal untuk kenalin kita sebagai anak-anaknya. That's why makanya ketika anak itu punya sebuah kegalauan yang paling luar biasa terhadap identitasnya. Apakah aku masih layak untuk disebut anak Bapa? Bapa menjawab kebutuhan terbesar dari anak ini. Habis dia peluk, dia cium anaknya, dia panggil semua pelayannya. Dia announce ini ke publik. Bapak ini gak cuma bisikin statement ini ke anaknya, tapi ke seluruh orang rumahnya. Dia mau seluruh orang rumahnya tahu. For this son of mine.
Ini sebuah deklarasi yang pasti di telinga anak itu manis banget. Betul nggak? Anak ini selama perjalanannya udah nggak layak disebut anak bapak, nggak apa-apa nggak disebut anak bapak, nggak apa-apa nggak diakuin sebagai anak. Selama perjalanan itu yang dia paling takutin. Nggak ada kelegaan yang paling besar. Ketika akhirnya bapak ini ngomong, nggak cuma ke anak ini, tapi ke seluruh dunia, ke seluruh isi rumah. Dia mau semua isi rumah tahu, for this son of mine. Dia diakui, masih diakui sebagai anak. Ke seluruh isi rumah. Jadi percayalah family, that's how Tuhan Yesus sayang sama kita loh. Inilah kemerdekaan yang Tuhan Yesus kasih. Dengan mati di kayu salib, nggak cuma bebasin kita, mengampuni dosa kita di atas kertas hilang putih. Tapi Tuhan Yesus mau benar-benar bersihin sampai hati kita merdeka. Lepas dari shame. Lepas dari rasa rantai-rantai yang masih ikat kita untuk benar-benar pulang kembali dan berhubungan dekat sama Tuhan. Karena Bapak tetap kenalin kita sebagai anak-anaknya loh. Dan Bapak nggak pernah malu untuk bilang kita anak-anaknya. Nggak pernah malu. Kita boleh malu sama diri sendiri, Tuhan nggak pernah malu sama kita. Karena kita tahu, akhirnya kondisi anak ini pulih. Dipulihkan oleh bapaknya. Kalau anak ini nggak pulang, anak ini nggak pernah pulih. Karena anak ini pulang, bapaknya menerima dia, bapaknya suruh seluruh pelayan seisi rumahnya. Bersihkan dia, ganti dengan jubah yang baru, kasih dia perhiasan, jadikan dia sama seperti semula. Ketika kejatuhan itu belum terjadi. Dalam artian family, that's why. Titik di mana kita ngerasa paling males untuk doa. Titik di mana kita ngerasa paling males, paling segan untuk datang sama Tuhan. Titik di mana kita merasa paling gak layak untuk melayani dan berjalan sama Tuhan. Justru titik itu di mana sesungguhnya kita paling perlu Tuhan. Dan kalau kita mau datang sama Tuhan, kita akan temukan bahwa Tuhan terima kita. Dan Tuhan akan restore hidup kita. Dia akan restore hidup kita. Tetapi untuk anak ini bisa pakai jubah yang baru dari bapaknya, jubah yang udah kotor itu harus dia copot. Dia harus willing untuk dibersihkan. Ya kan? Dia harus willing. Rambutnya udah gondrong supaya rapi, dia willing untuk di makeover sama Tuhan. Dia nggak boleh ngelawan terus. Sama. Kalau kita datang dan berserah kembali ke jalan Tuhan, kondisi buruk apapun Tuhan bisa restore. Tapi kalau kita memang datang dengan pertobatan yang sungguh, datang memang siap berserah sama Tuhan. Bukan cuma datang bercanda, pulang nyapa, dapat harta pergi lagi. Seringkali kan kita gitu masalahnya. That's why makanya, biar Roh Kudus yang menguasai kita. Yang pasti Tuhan gak pernah taruh shame. Tapi jangan jadikan bumerang untuk kita jadi anak-anak Tuhan yang shameless. Yes. Aku lanjut lagi. Yang menarik, poin kedua. Jadi kita udah percaya family ya, kurang bukti. Kalau Tuhan bukan Tuhan yang taruh shame. Ada satu cerita lagi. Jadi ada satu peristiwa di mana murid-murid diberi nasihat sama Tuhan Yesus di dalam Lukas 17 ayat 3-4. Intinya singkat cerita apa? Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, kalau saudaramu ada yang bersalah, dan bahkan berdosa kepadamu 7 kali dalam satu hari, tapi dia kembali kepadamu 7 kali juga. Dan bilang apa? Aku bertobat, aku minta maaf. Tuhan Yesus bilang kamu harus mengampuni. Gila ya? Orang berbuat salah sama kita aja 7 kali semasa hidup aja susah ya untuk dimaafin. Tapi Yesus bilang 7 kali orang itu berbuat salah sama kita satu hari, dan 7 kali dia minta maaf, 7 kali kita harus bilang mengampuni. Itu berarti Yesus juga gini loh sama kita. Makanya maha pengampunnya Tuhan tuh gak ada batas. Nah tapi yang menarik adalah aku bukan mau highlight itu, aku mau highlight jawaban dari murid-muridnya Yesus. Ketika Yesus bilang, ketika
Ada orang yang berbuat salah sama kamu 7 kali sehari, 7 kali minta maaf, harus dimaafin. Jawaban muridnya itu lucu. Di dalam Lukas 17 ayat 5. Murid-muridnya menjawab kepada Tuhan, increase our faith. Untuk bisa melakukan itu semua, maafin orang terus-menerus. Tuhan, increase our faith. Tambahkan iman kami deh, karena faktanya memang susah kan family. Yang Yesus minta gak main-main loh. Maafin orang yang sama, 7 kali sehari dia buat salah, kita harus maafin terus. Makanya para rasul bilang sama Yesus apa? Increase our faith. Yang berarti apa? It takes faith to forgive. Untuk bisa betul-betul memaafkan seseorang itu perlu faith. Faith bahwa dia benar-benar sungguh-sungguh minta maaf sama kita. Dia benar-benar sudah menyesal. Faith. Kita benar-benar percaya, baru kita bisa maafin. Kita susah maafin orang kalau mindset kita udah, paling lu bikin salah lagi lah. Capek maafinnya. Paling besok gitu lagi. Itu namanya gak ada faith. Bahwa orang itu betul-betul udah berubah dan minta maaf. That's why sebenarnya kita gak pernah forgive. Get the point? It takes faith to forgive. Dan it means berarti setiap kita minta ampun sama Tuhan, dan ketika Tuhan ampunin kita, Tuhan tuh benar-benar punya faith sama kita, bahwa kita kali ini benar-benar bertobat. Biarpun Tuhan maha tahu. Itu hebatnya Tuhan. It takes faith to forgive. Ada satu drama Korea. Ibu-ibu yang pernah nonton, angkat tanganmu, drama Korea ini. Pernah nonton. Jangan aku malu sendiri dong. Masa aku laki yang pernah nonton? Ngaku cowok. Ini artis ceweknya saya terkenal, banyak yang ngefans. Jadi cowok angkat tangan, pernah nonton. Jangan malu-malu nih, biar lebih relate. Siapa yang pernah nonton angkat tangan? Jangan malu. Oh, banyak yang nggak nonton juga. Ya udah, kalau nggak aku cerita nggak apa-apa. Jadi ini sebenarnya drama Korea tentang rumah tangga intinya. Rumah tangga yang, ya namanya drama ya banyak drama. Gitu ya. Ibaratnya rumah tangga yang punya krisisnya masing-masing dan rata-rata tuh krisis masalah perselingkuhan. Ya. Tapi aku nggak mau cerita tentang tokoh utamanya, tapi ada side character-nya yang menarik, yaitu 2 pasangan ini. Menarik banget. Jadi di cerita ini tuh family, suaminya ini pernah selingkuh. Singkat cerita gitu. Jadi selingkuh, istrinya tahu, chaos lah. Ya, sakit hati dan lain-lain. Tapi singkat cerita akhirnya ada titik menjelang beberapa episode terakhir, suaminya itu sama istrinya rekonsiliasi. Jadi benar-benar baikan lah ceritanya. Suaminya benar-benar nyesel, bertobat, dan baikan sama istrinya. Dan for a while, untuk sesaat rumah tangga mereka kembali harmonis. Rumah tangga mereka kembali indah. Tetapi episodenya ditutup dengan akhirnya mereka tetap divorce juga. Menarik ya? Udah selingkuh, udah baikan, udah baik-baik aja, tapi ujungnya cerai juga. Enggak, divorce-nya bukan karena salah satunya selingkuh lagi, bukan. Bukan itu isunya. Isunya adalah, di suatu malam, istrinya ngelihat suaminya lagi ketawa-ketawa main handphone gitu kalau nggak salah. Singkat cerita akhirnya pas mereka tidur, istrinya nggak bisa tidur. Akhirnya istrinya menyelinap ambil handphone suaminya dan turun ke bawah. Singkat cerita suaminya mungkin kebangun tengah malam sadar istrinya nggak ada, dia cari ke bawah lihat istrinya lagi duduk di sofa dengan handphone suaminya dalam kondisi terbuka. Dan mendapati sebenarnya memang suaminya tidak selingkuh lagi. Itu pure semua urusan pekerjaan dan lain-lain. Jadi suaminya tuh udah benar-benar bertobat. Suaminya udah benar-benar bertobat. Tetapi ada sebuah perasaan yang masih menghantui istrinya. Bahwa ternyata trust-nya itu gak pernah balik. Dia tuh selalu ngerasa takut bahwa sewaktu-waktu suaminya bisa selingkuh lagi. Kira-kira seperti itu. Makanya di titik itu dia insecure, dia sampai cek handphone suaminya dan mendapati sebenarnya tidak ada apa-apa. Dan istrinya bilang sama suaminya, aku gak bisa hidup selamanya seperti ini. Dihantuin perasaan seperti ini terus. Ternyata aku pikir semua udah baik-baik aja, kita udah sembuh. Ternyata enggak, trustku tuh gak pernah balik. Aku udah gak pernah bisa lagi percaya sama kamu. Dan akhirnya mereka divorce, sadly. That's why makanya ternyata it takes faith to forgive.
Apakah Tuhan punya faith? Pertama kita sudah belajar, dia nggak pernah cabut identitas kita. Dia nggak pernah gagal mengenali kita sebagai anaknya. Dan yang paling penting, melalui peristiwa Elia, kita akan belajar satu hal yang menarik lagi tentang Tuhan. Kita tahu Elia ini nabi yang luar biasa, yes? Begitu luar biasa, makanya keponakan diberi nama Elijah. Ya kan? Tokoh yang inspiratif di Alkitab. Tapi kita tahu ada satu momen di dalam hidup Elia. Dia baru selesai loh berperang sama Nabi Baal di Mount Carmel. Betul? Bersaksi, menang, membawa nama Tuhan. Ya kan? Mengalahkan total tuh nabi-nabi Baal. Tetapi yang menarik adalah itu kan harusnya menjadi sebuah peristiwa iman yang luar biasa ya buat Elia. Deklarasi kemenangan Tuhan yang luar biasa. Tapi setelah peristiwa itu, Isabel memberikan ancaman sama Elia bahwa dia akan membunuh Elia. Yang menarik, Elia takut. Dan Elia melarikan diri. Betul, family, ceritanya demikian ya? Kalau kita boleh ngomong, kalau kita mau pakai mindset judgmental, gimana sih Nabi Tuhan cupu banget? Dia baru menyaksikan, menjadi saksi bahkan yang melakukan mujizat Tuhan, dia udah lihat sendiri seberapa tidak terbatasnya kuasa Tuhan. Dengan ancaman seorang wanita, mungkin semenakutkan itu memang ancaman wanita. Mungkin. Sampai akhirnya, ini bapak-bapak ketawa semua, kenapa ya? Oke, semenakutkan itu mungkin sampai akhirnya dia melarikan diri. Kalau kita boleh ngomong, culun banget Elia. Bener gak? Tapi itu juga kan kadang-kadang kita. Terlepas dari Tuhan udah pimpin kita mujizat dan mujizat, ada masa ketika another struggle ya kita breakdown lagi. Manusia banget lah. Tapi sebagai nabi Tuhan, kabur melarikan diri loh. Ya kan? Dari tugasnya. Dan dia takut. Lari bukan karena apa, dia takut. Berarti dia lagi hilang iman sama Tuhan. Takut dia. Yang menarik adalah ketika di dalam gua Tuhan menampakkan, Tuhan datang lagi sama Elia. Peristiwa ini tertulis di 1 Raja 19 ayat 11 sampai 12. Tuhan akhirnya karena Elia sudah lama bersembunyi, Tuhan ngomong sama Elia, "Go out and stand on the mountain before the Lord. And behold, the Lord was passing by." Tuhan bilang sama Elia, prepare, siapkan dirimu, Tuhan mau melawat kamu, Tuhan mau ngomong, bertemu sama kamu. Dan firman Tuhan tuliskan bahwa ada sebuah angin yang sangat kuat dikatakan. Yang apa? Tearing out the mountains and breaking the rocks in pieces. Kemunculan Tuhan itu diawali dengan apa? Angin yang begitu kuat sampai gunung itu darahnya mau terbelah dan batu-batu hancur sampai berkeping-keping. Tetapi apa? But the Lord was not in the wind. Ketika Tuhan mau nampakin diri ke Elia, angin seperti itu terjadi, angin yang begitu mengerikan, angin yang begitu kuat. Tapi firman Tuhan tuliskan apa? The Lord was not in the wind. Tuhan gak ada di angin tersebut. And after the wind, there was ada gempa bumi, dibilang. But the Lord, Tuhan juga gak ada di gempa bumi itu. And after the earthquake, ada api. But the Lord was not in the fire. And after the fire, a sound of a gentle blowing. Dan di situ baru Tuhan muncul. Apa yang family dapat? Apakah family dapat pengertian yang sama ketika membaca ayat ini dengan apa yang aku dapetin? Beberapa dari kita berpikir ketika kita kecewain Tuhan, Tuhan sudah suka datang sama kita supaya kita bertobat tuh dengan kekerasan, dengan hukuman, dengan punishment. Yes? Percaya nggak itu mindset yang kadang-kadang tuh menghantui kita? Kalau kita lagi ngerasa hidup kita nggak baik-baik aja, lagi ada masalah, nah ini Tuhan lagi marah, Tuhan lagi mau tegur. Saya udah kurang ajar sih kemarin. Ini nih, Tuhan nih. Azab kalau orang bilang. Hukuman. Tetapi kalau kita baca firman Tuhan, that's not how God works.
Karena firman Tuhan bilang ketika Tuhan mau munculin diri ada angin besar yang sangat kencang menghancurkan batu-batu sampai berkeping-keping. But the Lord is not in the wind. Tuhan gak ada di angin tersebut. Tuhan gak ada di gempa bumi. Tuhan gak ada di api yang menghanguskan. Enggak. Tuhan menampakkan dirinya ke Elia dengan suara yang lemah lembut. Ketika akhirnya Elia merasakan itu, dia merasakan Tuhan hadir akhirnya di keheningan, di kelemah lembutan itu. Dan akhirnya Tuhan ngomong sama Elia, "What are you doing here, Elijah?" Nah, karena kita tahu Tuhan datang dengan lemah lembut, Tuhan ngomongnya kayak gitu. "Hey, what are you doing here, Elijah?" Tuhan gak datang kayak, "Elia, ngapain kamu di sini? Cemen banget, takut." Enggak. Tuhan datang dengan apa? Suara yang lemah lembut. "What are you doing here, Elijah?" Itu Tuhan. Ya, itu Tuhan. Dan singkat cerita, Elia ceritalah ya bla 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 bla. Yang menarik adalah apa yang Tuhan bilang sama Elijah. Kalau aku jadi Tuhan sebagai atasan, pernah punya anak buah yang kerjanya mengecewakan. Biasanya kalau kita kasih tas A ke anak buah dan dia gagal tas A, biasanya kita akan kasih dia tas yang lebih ringan dari tas A. Kenapa? Karena kita udah hilang sedikit trust kita sama dia. Dikasih tas yang lebih kecil, masih nggak bisa juga, kasih tas yang lebih kecil. Kalau udah nggak bisa dikasih tas apa-apa, goodbye. Betul? Manusia? Manusia nggak seperti itu. Ya kan? Tapi yang menarik, Elia sebagai nabi Tuhan, yang di posisi ini sedang failed, sedang gak menjalankan role-nya, Tuhan datang sama dia gak marah-marah. Dan Tuhan datang sama dia untuk memerintahkan dia kembali ke role-nya yang semula. Dalam artian tugas yang diberikan sama Elia ketika Elia jatuh, itu gak jadi lebih ringan atau berkurang dari tas Elia sebelumnya. Yang berarti, trust-nya Tuhan, faith-nya Tuhan, sama Elia tidak berubah. Jadi, family, biarpun kita jatuh, Tuhan tetap trust sama kita. Dia nggak cabut identitas kita. Dia tetap kita mau melakukan hal yang besar bersama dengan dia. Nggak karena kita udah jatuh, akhirnya kita jadi udah lebih nggak layak, kita udah lebih nggak capable untuk melayani Tuhan dengan luar biasa. Karena family, terkadang saya saksikan sendiri, melihat begitu banyak khotbah dari pendeta-pendeta. Mungkin selama ini sulit untuk kita bisa menerima ada sosok pendeta yang datang mungkin dari background yang nggak benar. Masih sulit, stereotip itu masih sulit untuk dilihat. Betul? Pendeta yang punya banyak tato di badannya. Sulit untuk diterima? Sulit. Punya pendeta yang mungkin mantan narapidana? Atau mantan pengguna narkoba? Mantan pemerkosa mungkin? Selalu sulit. Tapi entah kenapa family, mendengar banyak khotbah dari pendeta yang punya pengalaman seperti itu, terkadang malah kuasanya lebih luar biasa. Karena mereka menjadi saksi hidup, menjadi orang yang merasakan pengalaman dimerdekakan sama Tuhan. Pengalaman yang benar-benar merasa dilayakkan sama Tuhan. Merasa dirubah sama Tuhan. Merasa bahwa cintanya Tuhan sama mereka tuh gak berubah. Bahwa ternyata mereka masih dipercayakan untuk melakukan banyak perkara besar sama Tuhan. Walaupun terlepas mata manusia ngelihat mereka gak sanggup dan gak layak. Tapi itulah Tuhan. Jadi kalau kita lagi jatuh, message-nya adalah maju terus. Karena udah selesai, kita udah dimerdekakan sama Tuhan. Jangan akhirnya menjadi semakin mundur. Tadinya berani sharing firman Tuhan, ada peristiwa jatuh, gak berani, mulai mundur. At least nyanyi aja. Lama-lama gak berani, lama-lama keluar gereja. Karena kita ngerasa udah gak layak. Tapi Tuhan selalu trust. Dia selalu punya faith sama kita ketika dia mengampuni kita. Sama seperti ketika Yesus memanggil murid-muridnya. Kita tahu
Ketika murid-muridnya mengecewakan Yesus, Simon Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Dia kan tadinya nelayan. Yesus panggil untuk menjadi penjala manusia. Dan untuk beberapa waktu lamanya, dia sudah ikut Yesus menjadi penjala manusia kan. Dia sudah tinggalkan profesinya sebagai nelayan. Tapi ketika dia ngerasa gagal, dia ngerasa dia sudah mengecewakan Yesus, kita mendapati di Yohanes 21 ayat 3, Petrus sudah kembali ke role-nya yang awal, yaitu jadi nelayan lagi. Dia udah gak jadi penjala manusia, dia udah gak lanjutin pelayanan. Dia udah kembali jadi nelayan. Makanya Yesus menemukan mereka di tempat yang sama seperti Yesus pertama panggil mereka. Dengan momen yang sama. It means Petrus sudah kehilangan confidence-nya. Dia ngerasa dia udah gak bisa lagi. Dia udah mengecewakan, dia udah menyangkal Tuhan. Gimana caranya masih mau menjadi penjala manusia. Tetapi kita tahu ketika Yesus panggil Petrus untuk berjalan. Yesus masih bilang sama Petrus apa? Gembalakan domba-dombaku. Trust-nya Yesus sama Petrus juga gak berubah. Dia masih percaya tas yang sama. Bahkan kali ini tas yang lebih berat karena udah gak ada Yesus. Yesus sudah akan kembali. Malah Yesus berani kasih tas yang lebih besar lagi untuk Petrus pikul. Itu Tuhan. Dan kemerdekaan atas shame ini yang kita harus punya. Mulai saat ini. Supaya kita bisa move on terus sama Tuhan. Karena itu yang Yesus janjikan melalui pengorbanan ya family. Kita gak mau sengaja jatuh, kita gak mau jadi anak-anak Tuhan yang shameless. Tetapi ketika memang kita lagi rasa down, datang sama Tuhan dan remember Tuhan sesayang itu sama kita. Ya kan, kalau anak Jakarta Selatan bilang emang boleh sesayang itu? Boleh. Dan seperti itulah Tuhan sayang sama kita. Amin family. Aku mau undang kita semua berdiri, aku mau minta tim musik untuk kita sama-sama nyanyikan satu lagu. Lagu klasik Sejauh Timur dari Barat, tahu dong semuanya ya. Bahwa betapa besar kasih Tuhan, pengampunan Tuhan, Tuhan gak pernah pandang hina hati yang hancur. Dan pengampunan yang Tuhan beri itu selalu memulihkan. Pengampunan yang Tuhan kasih itu gak pernah cuman buat hitungan matematika doang. Bersih, udah. Enggak. Pengampunan yang Tuhan kasih selalu dengan paket memulihkan. Jadi kalau masih ada banyak shame di hati kita yang membuat sekarang kita reluctant untuk datang sama Tuhan di dalam nama Yesus, kita berdoa biar Tuhan merdekakan kita dari semua rasa shame. Supaya kita bisa lagi datang ngobrol sama Bapa yang sayang sama kita. Kita biarin Tuhan untuk menyatakan sekali lagi cintanya sama kita. Dan biarlah terjadi restorasi hubungan kita sama Tuhan. Supaya kita bisa jalan terus sama Tuhan, melayani Tuhan, setia sama Tuhan. Sampai kita benar-benar bisa ketemu sama Tuhan Yesus tatap muka. Amin. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan
Betapa besar. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tetap pandang indah hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri, Pengampunan yang kau beri. pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Amin family. Kita bersatu dalam doa. Thank you Tuhan. Kami sudah belajar satu hal yang baru. Kami kembali diingatkan seberapa besar cinta Tuhan Yesus untuk kami. Engkau datang untuk memberikan kepada kami kemerdekaan atas dosa, dan terlebih dari itu Tuhan, Engkau mau kami betul-betul bebas. Bahkan dari rasa malu yang seringkali menghantui kehidupan kami, yang membuat kami seringkali enggan untuk datang dan dekat sama Tuhan, membuat kami merasa tidak layak untuk melayani Tuhan. Tapi biarlah firman Tuhan kali ini dapat boleh mematahkan tipuan setan yang seringkali menghantui kami, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sangat mencintai kami. Walaupun seringkali kami merasa sudah gak layak untuk menjadi anak Tuhan, tapi Tuhan gak pernah malu untuk mengakui kami sebagai anak. Tuhan gak pernah gagal untuk mengenali kami, terlepas dari seberapa rusaknya hidup kami, seberapa jauhnya kami, seberapa hancurnya kami. Engkau gak pernah gagal untuk mengenali kami, bahwa kami tetap anak-anak yang Engkau cintai. Kami adalah biji mata Tuhan sampai kapanpun itu. Tuhan bantu kami untuk mempercayai hal yang sama. Supaya mulai detik ini Tuhan, ketika mungkin kami sedang terjatuh, kami gak biarkan kejatuhan kami membuat kami semakin jauh daripada Tuhan. Tapi membuat kami justru mau datang untuk mendekat kepadamu. Supaya kami dapat boleh kembali merasakan seberapa besar cinta Tuhan, indahnya pengampunan Tuhan, dan restorasi yang Tuhan, pemulihan yang akan Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah doa kami, biarlah mulai detik ini, kami dapat boleh tidak ragu lagi, dan mempercayai betul bahwa ketika Tuhan mengampuni kami, semuanya betul-betul sudah selesai. Gak pernah Tuhan hitung-hitung lagi. Dan Tuhan gak pernah anggap hina kami, hati kami yang datang dengan penuh kehancuran. Tuhan, aku juga sekarang mau berdoa khusus, doa berkat untuk adikku Brandon dan Angie yang besok akan melangsungkan pernikahan yang kudus. Kami bersyukur, kami saksikan bahwa semua ini tentu adalah jalan dan pimpinan Tuhan. Kami sebagai keluarga hanya ingin mendoakan supaya Tuhan yang memimpin kehidupan mereka mulai saat ini dan selama-lamanya. Biarlah peristiwa ini dapat boleh membuat mereka sebagai pasangan semakin kuat. Hubungan satu sama lain dan paling penting hubungan mereka dengan Tuhan semakin kuat. Biarlah pengalaman ini menjadi pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan. Dan supaya pengalaman ini juga dapat boleh terus membuat mereka kuat menghadapi nanti bahtera rumah tangga. Dengan Tuhan tetap sebagai pemimpin utamanya. Tentu kami sebagai keluarga mendoakan biarlah semua besok berjalan dengan sempurna seperti yang direncanakan. Tuhan yang pimpin memberikan kesehatan kepada kami semua. Khususnya kepada Brandon dan Angie. Dan supaya besok dapat menjadi hari yang penuh sukacita, kebahagiaan buat mereka berdua. Thank you Tuhan Yesus, berkati semua family yang hadir di tempat ini. Biarlah kasih karunia Tuhan menyertai kami semua. Thank you Tuhan, thank you, kami bersyukur karena memiliki Tuhan seperti Engkau. Kami berdoa dan berserah hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, dan setiap family yang percaya, mari kita sama-sama katakan, amin. Terima kasih.